Teman-teman, ada sebuah fenomena baru nih, namanya Salawi 2.0. Nah, kalau sebelumnya kita mengenal Salawi, semua salah Jokowi, di mana apapun makanannya, apapun minumannya, apapun kejadiannya, pastikan semua salah Jokowi. Pak Jokowi ini mungkin dijuluki sebagai Teflon kandidat. Teflon itu mau dikasih elemen ditembakin pakai apapun nggak ada yang lengket, rontok semua gitu. Ini Teflon presiden. Jadi diserang pakai isu apapun juga ternyata kepuasannya masih sangat-sangat tinggi. Tangkap dan adili, takdili ya, takdili Jokowi. Dan itu harus kita mulai gerakan kita, gerakan rakyat itu hari Senin tanggal 14 Oktober 2024. Nah, kalau teman-teman misalnya bisa mengatakan ada 1000 kesalahan Pak Jokowi, ya saya juga bisa membacakan 1000 prestasinya Pak Jokowi. Nah, kali ini Jokowi dianugerahi medali Loka Praja. Presiden Joko Widodo akan dianugerahi medali kehormatan keamanan dan keselamatan publik Loka Praja Samrakshana oleh Polri. Ada satu fenomena baru nih, ada sebutan Salawi. Semua salah Jokowi. Apapun yang terjadi di negara ini, semua salah Jokowi. Nah, sekarang bukan cuman apapun yang terjadi dalam konteks hal negatif, hal positif pun ada Salawinya juga. Itu bukan kerjaan Jokowi, itu bukan prestasi Jokowi. Jadi kalau salah, Jokowi kena. Kalau ada prestasinya, Jokowi nggak dianggap. Ada aja orang benci itu sampai segininya ya. Teman-teman, ada sebuah fenomena baru nih, namanya Salawi 2.0. Nah, kalau sebelumnya kita mengenal Salawi, semua salah Jokowi, di mana apapun makanannya, apapun minumannya, apapun kejadiannya, pastikan semua salah Jokowi. Nah, Salawi gitu ya. Nah, kalau sekarang sudah berkembang, dia menjadi Salawi 2.0. Jadi apa bedanya dengan Salawi yang pertama? Begini, apapun capaian pemerintah, apapun prestasi pemerintah, apapun keberhasilan pemerintah, mereka menolak menyebutnya capaian. Mereka anti memanggilnya prestasi, apalagi keberhasilan. Kata mereka, itu kan memang tugas pemerintah aja, katanya begitu. Kalau pemerintah mengkomunikasikan capaian, prestasi, dan keberhasilannya, mereka bilang, ini mah doktrin pemerintah aja. Teman-teman, saya agak curiga nih. Kalau mereka punya anak, terus anaknya berprestasi di sekolah, mereka bilang, halah, ini mah bukan prestasi. Emang tugas kamu aja memang belajar, kan kamu belajar. Nah, kalau anak-anaknya ini nanti membangga-banggakan prestasinya di sekolah ke orang-orang lain, kamu ini mendoktrin masyarakat aja, kerja aja. Ya itu agak lucu juga sih. Ketika ada salah, itu yang disalahin Jokowi. Apa-apa salah Jokowi. Tapi kalau ada prestasi, nggak ada orang nyebut Jokowi. Bahkan ketika itu disangkut pautkan dengan kinerja Jokowi sebagai presiden, mereka menampik soal itu. Jadi Salawi ya, semua salah Jokowi. Coba kita baca komentar. Resonansi Salawi 2.0 hanya ada di RT 16 dan RW 24. Ini RT 16 dan RW 24 ini kode ya, buat yang paham-paham aja. Senior, terima kasih Pak Jokowi, sehat selalu. Siti Kamsatun, sehat selalu Pak Jokowi, kami bangga sama Bapak. Trisni Rahayu 107, tetap Pak Jokowi paling terbaik. Andi Atmaja, sampai Tempo bikin berita, pemerintah menyiapkan dana untuk buzzer keberhasilan Pak Jokowi. Iya bener. Jadi gini deh, yang pertama keberhasilan dan prestasi Jokowi itu real atau enggak, itu dulu. Jadi kenapa mesti sampai ada berita yang seperti ini? Kalau misalkan itu memang benar, mau dibikinin buzzer, mau diiklanin, kalau itu memang benar ya, misalkan ya kan gak apa-apa. Dalam arti itu bukan hoax, bukan menyebarkan berita bohong. Justru ada satu fungsi dari politik itu adalah komunikasi. Komunikasi politik itu perlu dilakukan dengan baik. Jangan sampai narasi-narasi negatif kepada pemerintah itu menutupi prestasi-prestasi dari pemerintah. Kita mesti fair juga ketika kita perlu mengkritik, kita kritik. Ketika perlu kita apresiasi, kita perlu bilang terima kasih juga, kan begitu. Jadi sampai ada berita pemerintah menyiapkan dana untuk buzzer tentang menggaungkan keberhasilan Pak Jokowi.
Ini nggak ngerti sih. Kaluang Kaluwit 99, mereka itu siluman bang. Wus. Tuti Jokowi ada stiker jempol 4 gitu, boleh. Ini fenomena menarik ya, bahkan di akhir kepemerintahan dari Pak Jokowi ada yang namanya Salawi. Semua salah Jokowi, termasuk orang-orang yang satu ini nih. Tangkap dan adili, takdili ya, takdili Jokowi. Dan itu harus kita mulai gerakan kita, gerakan rakyat itu hari Senin tanggal 14 Oktober 2024 sampai nanti beliau pulang yang katanya akan disambut dengan sukacita. Saya kira dari petisi 100 dan mahasiswa itu justru akan menyambutnya di Solo dengan gerakan takdili. Takdili Jokowi, takdili Jokowi, takdili Jokowi, mulai Senin sampai nanti akhirnya Jokowi ditangkap. Saya kira itulah acara kita pada hari ini untuk memulai momentum takdili Jokowi sampai nanti Joko Widodo akhirnya masuk penjara. Jadi Mulyono kita harapkan masuk penjara sebelum Desember 2024. Oke. Ini kenapa M. Kodari menyebut para haters tuh halu. Lawan politik itu biasa, maksudnya saling serang dengan mengkritik itu hal biasa. Namanya juga politik ya kan. Cari positioning yang bagus dengan cara mengkritik lawan politik biar posisinya naik kan begitu. Politik biasa aja. Tapi sampai ke soal hoax, sampai ke soal rasanya tuh penuh kebencian. Nah ini baru. Baru gitu. Sampai M. Kodari menyebut orang-orang seperti ini sebagai haters halu, ya benar sih. Kalau misalkan ada hal-hal yang bisa diajukan ke penegak hukum, dilaporkan, digugat misalkan, kan bisa dilakukan ya kan. Bagaimana orang berkumpul terus teriak adili Jokowi, adili Jokowi, adili Jokowi, ini teriaknya ke siapa? Atas dasar apa? Diminta untuk mengadili Jokowi, dan yang diminta untuk mengadili ini siapa gitu. Kan gak mungkin ada teriak-teriak di pinggir jalan terus adili Jokowi, siapa? Yang naik motor itu suruh berhenti kan enggak. Ya misalkan ada 3 gugatan ke PT UN yang kemarin dilayangkan kepada Jokowi. Misalkan kemarin kan sempat digugat soal ijazah palsu, soal politik dinasti, yang satu saya lupa. Yang jelas 3-tiganya itu sudah disidangkan dan gugur, alias tidak terbukti gugatannya. Mending begitu, clear, di mata hukum diputusin begitu. Daripada terus teriak-teriak begini. Ya saya jadi sepakat dengan M. Kodari menyebut orang-orang seperti ini orang-orang oposisi halu gitu ya, haters halu. Nah kalau teman-teman misalnya bisa mengatakan ada 1000 kesalahan Pak Jokowi, ya saya juga bisa membacakan 1000 prestasinya Pak Jokowi. 366.000 kilometer jalan desa. Rakyat di desa senang nggak? Senang. Tadi jalannya jelek, sekarang jalannya jadi bagus. 1,9 juta meter jembatan desa. 1,1 juta hektar jaringan irigasi baru. 6.000 kilometer jalan nasional, 43 bendungan, 2.700 kilometer jalan tol baru, 50 pelabuhan dan bandara baru yang mungkin sebagian itu ya dinikmati juga oleh Bang Faisal kalau bepergian. Tingkat kemiskinan nasional menurun dari 11% jadi 9%. Kemiskinan ekstrim turun dari 6% jadi 0,8%. Indeks pembangunan manusia naik dari 68 ke 74. Pemerataan desa, desa mandiri naik dari 174 di tahun 2016 menjadi 11.000 di tahun 2023. Ya, desa maju dari 3.000 naik jadi 23.000. Desa tertinggal turun jauh. Ini menarik ya kan. Ketika wakil dari mahasiswa yang mengatakan begitu ya. Bahkan ini dikatakan Jokowi itu dosa besarnya bukan cuma puluhan tapi ribuan. Langsung dibalas sama M. Kodari. 1000 kritik dibalas dengan 1000 prestasi. Dibacain satu-satu. Sampai hostnya bilang iya saya percaya gitu ya. Kalau 1000 beneran itu habis durasi ya kan. Habis durasi. Ini membuktikan bahwa sebenarnya dalam demokrasi kritik dimungkinkan. Dalam demokrasi orang boleh berbeda pendapat, bahkan dengan kalimat-kalimat yang kadang seringkali tajam gitu ya. Tapi dalam demokrasi adil mesti.
wajib. Jangan sampai ketika kita mendengarkan berulang kali tiap hari bahwa 1000 dosa Jokowi, 1000 kesalahan Jokowi, tuntut dan adili Jokowi, sampai kita lupa bahwa di satu sisi ada evaluasi positif dari berbagai lembaga survei, dari capaian-capaian yang sudah diulas oleh media massa bahkan, ya kan. Ada ribuan kilometer jalan desa dan seterusnya. Bisa kita cek sendiri bahwa kita mesti fair juga nih. Pak Jokowi punya prestasi yang mentereng juga. Kembali ke 10 tahun yang lalu. Saya ingat dulu saat pengalihan subsidi BBM, subsidinya kita potong, tapi harganya tentu naik. Saat itu saya ingat approval rating saya 72, karena menaikkan BBM jatuh melorot menjadi 43%. Tapi sudah saya hitung, yaitu sebuah resiko yang memang harus saya ambil, memutuskan sesuatu yang memang kita rencanakan, kita ukur, dan berani atau tidak, saya putuskan berani. Jatuh 72, jatuh ke 43. Tapi dari situlah kita memiliki ruang fiskal yang lebih besar. Kira-kira melompat ruang fiskal kita, tambahnya ada 170-an triliun saat itu. Dari situlah kita berangkat membangun yang namanya infrastruktur. Dan selama 10 tahun ini jelas dari anggaran yang ada, sekarang kita telah memiliki jalan desa baru. Ini saya mulai dari yang jalan desa, karena orang selalu berbicara kalau ketemu jalan tol, pada jalan desa yang telah kita bangun selama 10 tahun, itu ada 366 kilometer. Ini menarik. Jokowi sedang menceritakan bagaimana kebijakan tidak populer seringkali beliau ambil itu memang penuh perhitungan. Ada banyak orang yang kemudian beliau prediksi akan menggoreng isu itu, ya, dan kebukti gitu ya. Misalkan beliau mencontohkan soal kebijakan mencabut subsidi BBM. Pasti orang akan menggoreng isu ini dengan narasi macam-macam. Misalkan presiden tidak berpihak kepada rakyat kecil, dan seterusnya. Tapi dengan perhitungan ini beliau yakin mengenai terobosan-terobosan yang bahkan dengan resiko yang tinggi ini diambil gitu ya. Karena memang dengan mengalihfungsikan subsidi untuk pembangunan infrastruktur misalkan, itu memang sebuah pilihan yang harus diambil gitu. Karena dengan begitu ekonomi jadi naik, dan bahkan untuk pergeseran harga dari BBM yang disubsidi menjadi tidak, itu jadi terkompensasi dengan naiknya ekonomi di tengah-tengah masyarakat. Itu ide besarnya. Tidak banyak pemimpin yang berani mengambil resiko yang seperti ini. Pemimpin yang kita kenal seringkali mengambil keputusan-keputusan populis. Maksudnya asal rakyat senang, diambil. Tidak punya pandangan ke depan yang lebih futuristik misalkan gitu ya. Buktikan aja tentang IKN. Kita udah punya hampir mau dilantik nih Presiden ke-8. Siapa yang berani mewujudkan ide dari Presiden pertama kita, Soekarno, untuk memindahkan ibu kota dari Jakarta ke tempat lain? Gak ada yang punya nyali, ya kan? Terbukti di Presiden ke-7 baru itu bisa dilaksanakan. Jadi menurut saya Jokowi ini memang penuh perhitungan. Dan tidak juga disebut sebagai presiden populis ya. Maksudnya itu sering belusukan itu bukan berarti cuma nyenengin rakyat. Ternyata terobosan-terobosan kebijakannya justru banyak yang tidak populer juga, cuman penuh perhitungan. Akhirnya di akhir masyarakat paham kenapa Jokowi mengambil kebijakan itu. Nah, kali ini Jokowi dianugerahi medali Loka Praja. Presiden Joko Widodo akan dianugerahi medali kehormatan keamanan dan keselamatan publik Loka Praja Samrakshana
oleh Polri. Tanda kehormatan ini disebut sebagai penghormatan atas besarnya jasa Jokowi bagi Bayangkara. Atas penyerahan medali ini akan dilaksanakan di Makobrimob Kelapa II Depok, Jawa Barat pada Senin 14 Oktober 2024 dan ini dikonfirmasi juga oleh Karopemnas Div Humas Polri, Brigjen Polisi Truno Yudo Wisnu Andiko. Jadi ini adalah sebuah penghargaan yang akan diterima oleh Jokowi di akhir masa jabatannya yang concern soal besarnya jasa Jokowi bagi Bayangkara, istilahnya soal kepolisian begitu ya. Bagaimana indeks approval dari penegak hukum kita tuh naik di akhir masa jabatan Jokowi. Karena memang dulu tuh seringkali disalahpahami bahwa Jokowi menggunakan atribut kepemimpinannya untuk memuluskan jalan politiknya. Itu kan yang dituduhkan kepada Jokowi di pemilu 2024 kemarin. Mengerahkan aparatur negara, menggunakan bansos dan seterusnya. Kemudian itu dibantah juga dengan hasil survei bahwa ternyata masyarakat makin puas dengan kinerja TNI Polri. Itu tuh seperti satu tuduhan dibantah dengan fakta, kan begitu ya. Nah akhirnya ini di tanggal 14 Oktober hari Senin, Jokowi menerima satu lagi medali Loka Praja Samraksana. Bagaimana seorang yang diteriaki adili Jokowi begitu ya, itu mendapatkan penghargaan-penghargaan yang beruntun seperti ini. Kita harus waras, maksudnya itu kita mesti ngelihat faktanya seperti apa. Jangan sampai terprovokasi ya. Ya, salah seorang yang paling cemas di Indonesia saat ini namanya Joko Widodo. Jokowi akan meninggalkan jabatan presiden tanpa punya rumah. Ya sekarang memang sedang disiapkan rumahnya, rumah barunya. Dan itu ditandai dengan dia memakai jaket kuning kemarin. Dan Bahlil, pion presiden itu menjadi ketua umum Partai Golkar. Inilah presiden yang ketika selesai menjabat selama 10 tahun, itu tidak punya tempat tinggal. Tidak punya basis politik yang membuat dia itu bisa menaikkan pengaruhnya. Jokowi setelah 20 Oktober tidak punya kekuasaan, tetapi hanya punya pengaruh. Jokowi hanya akan punya pengaruh bahwa dia mengabdi kepada kepentingan yang sangat sempit, dan karena itu pengaruhnya itu tidak punya kewibawaan. Pertama pasti halu ya, orang yang mengatakan bahwa Pak Jokowi itu ketar-ketir ya. Karena kan tingkat kepuasan kepada Pak Jokowi sangat-sangat tinggi, 75%. Ya lepas dari berbagai macam pro kontra, lepas dari berbagai macam serangan-serangan, kalau eranya Pilpres ya atau masih jadi kandidat, Pak Jokowi ini mungkin dijuluki sebagai Teflon kandidat. Teflon itu mau dikasih elemen ditembakin pakai apapun gak ada yang lengket, rontok semua gitu. Ini Teflon presiden. Jadi diserang pakai isu apapun juga ternyata kepuasannya masih sangat-sangat tinggi. Dan itu penting sekali karena apa? Karena orang kan mengatakan bahwa Pak Jokowi itu gagal, tidak berhasil, sudah dibantah dengan angka kepuasan 75%. Dan konsekuensi dari vonis bahwa Pak Jokowi gagal itu, maka keberlanjutan itu tentunya adalah sesuatu yang tidak diinginkan oleh masyarakat. Faktanya, faktanya Pak Prabowo yang jelas-jelas keberlanjutan dari Pak Jokowi, angka optimismenya 84%. Nah, makanya yang mengatakan Pak Jokowi itu ketar-ketir, Pak Jokowi dengan Pak Prabowo itu tidak kompak, Pak Prabowo meninggalkan saja Pak Jokowi, itu sebetulnya semua itu bukan informasi, tapi itu framing. Dari sumber-sumber yang bernama bocor halu. Bocor halu, disebut halu, karena itu sebetulnya halusinasi dia sendiri gitu. Oke. Jadi framing-framing dari lawan politik maupun media-media yang udah memihak salah satu kubu, bukan memberitakan informasi yang faktual begitu ya. Itu disebut oleh M. Kodari sebagai sumber-sumber halu gitu ya. Segelintir oknum bikin framing Jokowi cemas, Jokowi ketar-ketir seperti yang dikatakan oleh Ep Saifullah gitu ya. Itu disebut oleh M. Kodari sebagai orang-orang halu. Itu karena bertolak belakang dengan faktanya begitu. Misalkan begini. Ep Saifullah mengatakan bahwa Jokowi adalah satu-satunya orang yang cemas dan ketar-ketir menjelang 20 Oktober karena Jokowi akan kehilangan power yang sudah dia nikmati, madu-madu kekuasaan yang sudah dia icipi dari mulai 2014 sampai 2024. Jadi ibaratnya ada istilah post power syndrome atau apapun itu sebutannya gitu ya. Tapi faktanya bahwa justru
Prabowo menggunakan figur dari Jokowi, tanda kutip ya, menggunakan figur dari Jokowi untuk kemudian dengan tagline keberlanjutan dan seterusnya itu justru membuat Prabowo memperoleh simpati rakyat. Dan itu membuktikan bahwa justru orang-orang yang jadi lawan Pak Jokowi yang harusnya ketar-ketir. Kan begitu. Dengan menjadi lawan dari Pak Jokowi di kontestasi pemilu kemarin, itu menggaransi kekalahan buat mereka. Dan justru Pak Prabowo dengan Pak Jokowi itu mendapatkan simpati rakyat sehingga menang di prosentase perolehan suara yang begitu signifikan, kan begitu. Kalau kata M. Kodari, Jokowi itu ibaratnya teflon yang punya ini ya, apa istilahnya, kandungan anti lengket. Kalau kita goreng telur gitu kan nggak lengket di teflon gitu. Jadi ibaratnya Jokowi itu dilemparin di semacam-macam, itu rontok, nggak lengket. Boleh. Analogi apapun masuk ya. Maksudnya itu emang sampai sekarang ada orang yang masih berusaha untuk menggagalkan pemerintahan Jokowi, menggagalkan dalam arti melengsarkan. Itu orang gak sabaran banget. Berulang kali di video yang lalu saya mengatakan kalian ngopi tiap pagi tunggu 20 Oktober Jokowi akan turun dari jabatan. Kenapa? Udah jatahnya. Tapi kenapa sampai saat ini yang tinggal menghitung hari aja masih ada orang yang mengusahakan lengserkan Jokowi. Itu antara nggak ngerti ini situasinya begini, bahwa sudah ada presiden terpilih yang mau dilantik, atau orang yang udah tertutupi itu semuanya dengan rasa benci aja. Tapi nggak apa-apa. Seperti kata M. Kodari, Jokowi itu teflon. Mau dilempari siapapun, digoreng-goreng gitu ya, nggak lengket. Boleh.